Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najwa Azahra dengan NIM 208230031 dari Program Studi Tadris Bahasa Indonesia Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN Kiai Haji Abdurrahman Wahid Pekalongan akan mempresentasikan tentang resum buku metodologi studi Islam karya Abu Dinata. Nah, judul buku di sini yaitu Metodologi Studi Islam yang ditulis oleh Abu Dinata. Penerbitnya Raja Grafindo Persada pada tahun 2008. Jumlah halaman buku 481 halaman. Di sini saya akan mulai mempresentasikan materi-materi apa saja yang terdapat di dalam buku Metodologi Studi Islam karya Abu Dinata. Yang pertama yaitu ada pendahuluan, kemudian ada 6 bab di dalamnya, dan yang terakhir ada kesimpulan. Pertama, pendahuluan, yaitu buku Metodologi Studi Islam karya Abu Dinata merupakan salah satu literatur penting dalam kajian studi Islam, terutama terkait dengan metodologi yang digunakan dalam memahami dan mengkaji ilmu-ilmu keislaman. Buku ini menyajikan pendekatan-pendekatan ilmiah dalam memahami ajaran-ajaran Islam secara komprehensif dengan menggunakan berbagai metode yang sesuai dengan disiplin ilmu. Memasuki bab pertama yaitu tentang pengertian dan lingkup studi Islam. Abu Dinata menjelaskan bahwa studi Islam adalah upaya sistematis dan ilmiah dalam memahami ajaran Islam yang meliputi Al-Quran, hadis, ilmu fikih, ilmu tasawuf, dan berbagai ilmu lainnya yang bersumber pada teks-teks keagamaan. Studi Islam memiliki cakupan yang luas, yaitu mulai dari aspek keimanan, ibadah, hingga masalah sosial kemasyarakatan. Dilanjutkan bab yang kedua, yaitu tentang urgensi metodologi dalam studi Islam. Penulis menekankan pentingnya metodologi yang baik dalam kajian Islam. Tanpa metodologi yang tepat, pemahaman terhadap Islam bisa menjadi sempit atau keliru. Metodologi juga membantu memastikan bahwa proses kajian berlangsung secara objektif, ilmiah, dan sesuai dalam prinsip-prinsip keilmuan. Yang bab ketiga yaitu metode-metode dalam studi Islam. Dalam bab ini, Abu Dinata menjelaskan berbagai metode yang bisa digunakan dalam studi Islam. Antara lain, metode yang pertama yaitu metode tafsir. Pendekatan dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Metode ini mencakup tafsir bil al-ma'thur, yaitu berdasarkan riwayat, dan tafsir bil al-ra'yi, berdasarkan penalaran. Metode yang kedua yaitu ada metode hadis. Metode yang melibatkan pendekatan ilmiah untuk memahami dan memverifikasi hadis dengan menilai sanad atau rantai perawi dan matan isi hadis. Kemudian metode yang ketiga ada metode fikih, berkaitan dengan pengkajian hukum Islam dari sumber-sumber syariah seperti Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Metode yang keempat adalah metode sejarah. Metode yang digunakan untuk memahami perkembangan ajaran Islam dari masa ke masa, termasuk peristiwa sejarah yang mempengaruhi perkembangan peradaban Islam. Metode yang kelima ada metode sosiologi. Metode dengan pendekatan yang memfokuskan pada aspek sosial dalam Islam, bagaimana ajaran Islam mempengaruhi struktur sosial dan interaksi antar individu. Dilanjutkan bab keempat yaitu pendekatan-pendekatan dalam studi Islam. Ada beberapa pendekatan yang diuraikan dalam buku ini untuk memahami agama Islam secara lebih komprehensif, yaitu pendekatan yang pertama adalah pendekatan teologis. Pendekatan yang berfokus pada ajaran-ajaran keimanan dan keyakinan. Kemudian pendekatan yang kedua yaitu pendekatan filosofis. Pendekatan yang melibatkan penalaran filosofis untuk memahami konsep-konsep abstrak dalam ajaran Islam. Pendekatan yang ketiga yaitu pendekatan historis. Pendekatan ini melihat sejarah perkembangan Islam sebagai konteks pemahaman dalam ajaran agama. Kemudian pendekatan yang keempat ada pendekatan sosiologis. Pendekatan yang mempelajari bagaimana ajaran Islam diterapkan dalam masyarakat dan bagaimana ia berinteraksi dengan perubahan sosial.
Pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan yang terakhir, ada pendekatan psikologis, menjelaskan dampak ajaran Islam terhadap perkembangan mental dan spiritual umat Islam. Memasuki bab kelima yaitu ada tantangan dalam studi Islam. Buku ini juga menyoroti berbagai tantangan dalam studi Islam, terutama dalam konteks kontemporer. Abu Dinata menjelaskan bahwa tantangan yang dihadapi meliputi perubahan sosial, perkembangan teknologi, dan globalisasi yang mempengaruhi cara orang memahami dan mengamalkan Islam. Di era modern ini, terdapat kebutuhan untuk menyelaraskan metode-metode klasik dengan tantangan-tantangan baru tanpa mengurangi esensi studi Islam. Bab ke-6 yaitu relevansi studi Islam dengan ilmu lain. Abu Dinata menekankan pentingnya integrasi antara studi Islam dengan disiplin ilmu lain, seperti sosiologi, antropologi, dan ilmu-ilmu sosial yang lainnya. Hal ini bertujuan agar Islam dapat dipahami secara lebih luas dan diaplikasikan dalam kehidupan masyarakat modern yang semakin kompleks. Integrasi ini memungkinkan ajaran Islam untuk kontemporer seperti keadilan sosial, ekonomi, dan politik. Kemudian poin yang terakhir yaitu kesimpulan. Buku metodologi studi Islam karya Abu Dinata memberikan pandangan yang luas bagi para mahasiswa, akademisi, dan peneliti dalam mengkaji Islam secara sistematis dan ilmiah. Penulis menekankan pentingnya penggunaan metode yang benar dalam mengkaji ajaran-ajaran Islam agar terhindar dari penafsiran yang keliru. Selain itu, buku ini juga menunjukkan bahwa studi Islam adalah disiplin ilmu yang dinamis dan mampu menjawab berbagai tantangan zaman. Nah, untuk rekomendasi, buku ini sangat cocok bagi mahasiswa studi Islam, akademisi, peneliti, maupun siapapun yang ingin mendalami pemahaman metodologi studi Islam dengan pendekatan-pendekatan yang ilmiah dan komprehensif. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan kata dan kurangnya materi yang telah disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.